ini orang menyebutnya malam terakhir dengan istilah malam kembang. Di saat orang meninggal, karena besok sudah akan dimakamkan. Kenapa disebut malam kembang? Ada kemungkinan karena di malam hari ini atau hari terakhir ini banyak bunga-bunga. Ada juga yang didekorasi lebih bagus, lebih indah lagi di sekitar peti. Kemudian juga bunga-bunga yang dikirim dari Handitulan dan sanak saudara itu paling banyak karena sudah terakhir. Mendekorasi peti dengan aneka macam bunga mempunyai tujuan sebagai bentuk penghormatan yang ditinggalkan kepada yang telah meninggal. Bunga bisa dipakai sebagai simbol tetap menjalin ikatan emosional dengan yang telah meninggal. Maka di saat hari-hari tertentu banyak orang menyebar bunga di pusaran, di tempat kematian, di kuburan, menandakan saya masih ada ikatan, menjalin ikatan dengan yang telah meninggal. Namun di kalangan Buddha, bunga dimaknai sebagai simbol ketidakkekalan, ketidakabadian. Di samping kita memandang indahnya kembang, namun jaknya suatu perenungan bahwa hidup ini adalah tidak kekal adanya. Dengan aneka macam bunga-bunga yang banyak, bahkan mahal dan segar, semoga keluarga yang ditinggalkan merasa lega dan puas, karena di saat-saat akhir ini bisa menyatakan bakti dan hormat dengan menghiasi peti mati seindah mungkin dan sebagus mungkin sebagai ungkapan hormat kepada orang tua yang telah tiada. Di samping doa, keluarga juga mengirim rumah-rumahan. Ini sebetulnya tradisi ya dari nenek moyang, namun juga berkaitan juga dalam agama Buddha. Jadi diceritakan ada seorang biku yang bernama Biku Moggallana. Ini mempunyai kemampuan bisa pergi ke alam surga. Ketika pergi ke alam surga, Biku Moggallana ini mendapati melihat rumah megah mewah masih kosong, belum berpenghuni. Kemudian penasaran, dia turun ke dunia, tanya kepada Sang Buddha. Sang Buddha, ketika saya ke surga mendapati rumah yang kosong, megah, mewah, belum berpenghuni, itu milik siapa? Kemudian Sang Buddha menjawab bahwa rumah itu milik seseorang yang sekalipun dia belum meninggal, di dunia itu banyak melakukan kebaikan-kebaikan, pahala kebaikannya, hadiah kebaikannya, perbuatan bajik di dunia ini sudah menciptakan fasilitas kehidupan yang megah dan mewah di alam surga sana. Tentunya almarhum akan menempati rumah sebagus dan seindah ini tergantung dari beberapa faktor. Faktor yang sangat menentukan adalah bekal kebajikan beliau semasa hidupnya. Yakinlah kebajikan yang dimiliki beliau memadai untuk telahnya di alam bahagia dengan fasilitas kehidupan yang sangat lengkap ini, agar beliau di saat bepergian di alam sana tidak kesulitan. Keluarga mengirimkan becak, mobil, kemudian jarak jauh mengirimkan pesawat. Kemudian juga agar di sana tidak kesulitan, ya, tidak kecapean, keluarga mengirimkan pembantu. Ya, pembantu itu bisa biar tidak keliru karena lebih dari satu dikasih nama masing-masing. Cuma ada perbedaan ya, ada hal yang cukup unik ya. Bajunya ala Chinese ya, namanya ala Jawa ya. Kemudian juga ada uang-uangan agar di sana pun tidak kesulitan ya di saat belanja, dan juga fasilitas-fasilitas yang lain sebagai bentuk harapan, pengharapan dari hidup kepada yang telah meninggal. Sepeninggal ini almarhum bisa menempati rumah megah dan mewah seperti gambaran yang akan kita kirim ini. Ini adalah bentuk penghormatan, bentuk doa yang hidup kepada yang telah meninggal. Kemudian yang kedua, rumah-rumah ini bisa dimanai besok akan dibakar, seolah-olah dibawakan.
agar almarhum tidak melekat lagi terhadap apa yang pernah dipunyai di dunia ini. Mobilnya, rumahnya tidak melekat lagi karena seolah-olah sudah dibawakan, dibakar. Ini dengan ketidakmelekatan memungkinkan sekali untuk kelahiran di alam-alam yang baik. Kemudian yang ketiga tadi, yang terakhir, kita memberi penghormatan putra-putri beliau. Hendaknya sepeninggal almarhum putra-putri beliau menghormati hasil karya jerih payah dari orang tua, rumahnya, mobilnya. Jangan sepeninggal almarhum langsung berpikir untuk dijual. Waktu ditunggu orang tua tidak berani. Ketika orang tua meninggal kan banyak juga yang anak itu berpikir untuk menjual warisan dari orang tua. Berpikirlah untuk mengembangkan karya dan apa yang telah dirintis orang tua, dibesarkan rumahnya, dimewahkan mobilnya. Itulah cara berpikir bagaimana kita bisa menyatakan bakti dan menjaga nama baik keluarga sebagai balasan orang tua yang telah tiada. Semoga Bapak Ibu sekalian dengan sarana dan prasarana, dengan kembang, dengan rumah-rumahan sebagai simbol penghormatan ini, di saat-saat akhir keluarga merasa puas dan lega karena telah menunaikan kewajiban sebagai seorang anak, menyatakan bakti dengan sarana-sarana yang ada. Kita ucapkan selamat jalan almarhum, jalan yang kolei terang dan lapang, dan keluarga segera mungkin bisa merelakan dan mengikhlaskan kepergianmu. Sadu, sadu, sadu.